Salam kerahiman. Hari ini kita mulai bulan yang baru, yaitu bulan Juli. 1 Juli kita akan bicara mau menggali kerahiman ilahi, menggali rahmat kerahiman ilahi dengan subtema keinginan yang sungguh-sungguh. Baik, kita mulai ya. Tolong disiapkan diary nomor 1718. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. BHF 1718. Tinggal di kakimu, oh Allah yang tersembunyi, adalah kesukaan dan firdaus bagi jiwaku. Di sini engkau memperkenalkan dirimu kepadaku, oh yang tak terbatas, dan dengan manis engkau berkata kepadaku, berikanlah kepadaku hatimu. Percakapan batin hanya dengan dikau adalah mengalami apa yang dinikmati oleh para penghuni surga dan berkata kepada Allah, Aku mau memberikan hatiku kepadamu, oh Tuhan. Asal engkau, oh yang agung dan tak terselami, menerimanya dengan senang hati. Kasih dan kemanisan adalah kehidupanku, dan kehadiranmu yang lestari dalam jiwaku, ku rasakan di bumi ini dalam pesona yang terus-menerus. Dan seperti serafim, aku berseru berulang kali, Hosana! Oh engkau yang tersembunyi, dengan tubuh, jiwa, dan kealahan, di dalam rupa roti yang rapuh, engkau adalah kehidupanku. Darimu mengalir rahmat dengan berlimpah, dan bagiku engkau melampaui sukacita surga. Ketika engkau menyatukan dirimu denganku dalam komuni, oh Allah, aku merasakan keagungan yang tak terperikan, suatu keagungan yang mengalir darimu. Oh Tuhan, kuakui dengan rendah hati, dan kendati kepapaanku, dengan bantuanmu, aku dapat menjadi seorang santa. Diary 1718. Di sana dikatakan, tinggal di kakimu, oh Allah yang tersembunyi, adalah kesukaan dan firdaus bagi jiwaku. Tinggal di kakinya Tuhan adalah kesukaan dan firdaus bagi jiwaku. Di sini Suster Faustina mau kasih tahu bahwa jiwanya dia mengalami kegembiraan, sukacita. Sama juga jiwa kita. Jiwa kita juga harus dikasih makan, harus diperhatikan. Sehari-hari kita pikirnya cuma jasmani. Harus makan, harus istirahat, badan kita harus sehat ya. Jasmani. Sering kita lupa sama yang rohani. Pertama-tama di bulan Juli ini, Suster Faustina mau ingatkan bahwa jiwanya, jiwa Bapa dan Ibu juga perlu digembirakan. Dan katanya kegembiraanku, kesukaanku adalah tinggal di kakimu Tuhan. Dan di situ Tuhan bilang, berikanlah kepadaku hatimu. Tuhan minta hati kita semua. Kalau sekarang Tuhan bilang ke Bapak Ibu, berikanlah hatimu.
Kita siap nggak kasih hati kita? Siap nggak hati kita dilihat sama Tuhan? Sering kita nggak sadar ya. Ada hal-hal tertentu yang kita pendam, yang jadi rahasia, yang kayaknya semua orang nggak boleh tahu, bahkan Tuhan juga nggak boleh tahu. Tapi kita lupa, Tuhan tuh tahu semuanya, tahu segalanya, dan di situ dikatakan, berikanlah kepadaku hatimu. Apa yang dikatakan oleh Suster Faustina? Dia katakan, aku mau memberikan hatiku kepadamu, oh Tuhan. Aku mau. Kalau pertanyaan itu ke kita sekarang, siap nggak kita memberikan hati kita ke Tuhan? Kalau kita memberikan hati kita, terus Tuhan lihat hati kita. Apa aja isi hati kita? Di sini dikatakan, Faustina ya, aku mau memberikan hatiku kepadamu, oh Tuhan. Asal engkau, oh yang agung dan tak terselami, menerimanya dengan senang hati. Kata asal di sini bukan berarti pakai syarat. Ya saya mau kasih, tapi kamu harus terima. Saya nggak gitu nangkepnya ya. Saya mau kasih tahu bahwa di sini justru Suster Faustina kembali mengungkapkan kerendahan hatinya. Tuhan minta hati saya mau kasih. Asal engkau senang hati menerimanya. Jadi bukan suatu syarat, tapi mau kasih tahu bahwa hati saya tuh papa. Saya tuh nggak bisa apa-apa. Saya tuh orang yang sangat-sangat sederhana, orang-orang yang berdosa. Jadi dia tahu hatinya, dia mau serahkan kepada Tuhan, tapi dia bilang, saya mau serahkan asal hati yang saya serahkan ini menyenangkan engkau. Nah, kembali lagi ke kita. Kalau hati kita dikasih ke Tuhan sekarang, kira-kira Tuhan akan lihat hati kita yang seperti apa? Hati yang hitam? Hati yang kotor? Atau hati yang bagaimana? Engkau yang tersembunyi dengan tubuh, jiwa, dan kealahan di dalam rupa roti yang rapuh. Engkau adalah kehidupanku. Darimu mengalir rahmat yang melimpah. Ini suatu iman dari Suster Faustina, ya. Engkau Tuhan tersembunyi dalam rupa roti yang rapuh. Kalau kita terima komuni, terima hosti, apa yang kita pikirkan? Sekedar roti tidak beragi, tidak berasa, atau kita mengimani bahwa kita sedang menerima tubuh Yesus? Kalau kita mengimani itu tubuh Yesus, kira-kira pantas enggak Yesus masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita? Kalau di dalam hati kita masih isinya marah, dendam, kecewa, putus asa, berontak, kasihan nggak Yesus masuk ke dalam hati kita kalau hati kita masih isinya seperti itu? Di sini katakan lagi, engkau adalah kehidupanku. Kita terima hosti, kita menerima kehidupan, bukan benda mati, bukan asal-asalan aja. Kita harus punya iman bahwa dengan menerima hosti Tuhan ada dalam diri saya dan saya menjadi hidup. Darimu mengalir rahmat yang melimpah. Nah, saya mau cerita tentang mukjizat hosti ya, mukjizat ini. Beberapa tahun yang lalu, ya tepatnya tahun 2009, waktu saya pergi ziarah kerahiman ilahi, sempat juga mampir ke Jerman. Di sana ada orang suci namanya Teresa Neumann, atau lebih terkenal dengan nama Rachel dari Konnersreuth. Dia lahir 8 April 1898. Dia anak sulung dari 11 bersaudara. Seperti biasa ya, orang di desa, di kampung, dia kerja di ladang sampai dia berumur 20 tahun. Dia juga punya cita-cita, dia punya keinginan, yaitu menjadi misionaris di Afrika. Ya, itu dia punya cita-cita. Nah, kita juga semua harusnya punya keinginan, punya cita-cita. Bukan asal jalanin aja hari-hari, tapi kita harus punya tujuan. Nah, suatu saat terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran besar di sana ya.
si Rachel ini mau bantuin seseorang atau apa ceritanya nggak jelas, tapi terjadi kebakaran pada tanggal 10 Maret 1918. Kebakarannya hebat, akhirnya si Rachel ini kena petimpaan dari reruntuhan, punggungnya kena ketimpa sesuatu sehingga akhirnya dia menjadi lumpuh dan terus buta. Jadi akhirnya dia hanya bisa berdoa. Cita-citanya dia menjadi misionaris ke Afrika juga kandas. Dan dia berdevosi juga kepada Teresia, kanak-kanak Yesus, ya. Nah, pada tanggal 29 April tahun 1923, waktu itu beatifikasi Teresia, kanak-kanak Yesus. Ternyata Rachel sembuh dari butanya. 17 Mei 1925, Teresia, kanak-kanak Yesus diangkat menjadi santa. Dan Rachel ternyata bisa jalan lagi, ya. Jadi dia sudah mengalami mujizat-mujizat. Tahun 1926, dia mendapat satu penglihatan tentang penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Dan mulai dari situ dia mengalami stigmata di hatinya, di tangan, dan di kaki. Awalnya waktu lihat luka, ya orang di kampung ya diobatin, dikasih salep, dibungkus, tapi ternyata nggak sembuh, malah tambah bengkak, tambah parah. Dikasih obat apa nggak sembuh, akhirnya ya sudah didiemin aja, ya. Didiemin aja, malah jadi sembuh, jadi kering. Tapi setiap hari Jumat, kalau nggak salah ya, stigmata itu timbul. Jadi dia merasakan sakit-sakitnya penderitaan Yesus pada waktu disalib. Waktu itu kita dibawa juga ke sana, ke gerejanya. Di belakang altar itu ada satu kursi di mana si Rachel ini selalu duduk di situ kalau lagi misa. Dan karena kesakitan ya, dia juga mungkin menjerit atau nggak tahan. Jadi biasanya dia diikat di kursi itu. Itu ceritanya. Nanti kalau kita ke sana kita bisa lihat lagi ya. Selain itu, dia juga mengalami stigmata mahkota duri di kepala. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Awalnya dia masih bisa minum. Dia bisa minum dan dia menyambut hosti ya pada waktu komuni kudus. Tapi lama-lama dia minum juga udah nggak bisa. Jadi akhirnya dia hidup hanya melalui hosti yang dia sambut. Dan itu terjadi selama 25 tahun. 25 tahun dia hanya hidup dari hosti saja. Mula-mula orang sana juga nggak percaya. Dia diperiksa, bawa ke rumah sakit, dan akhirnya ternyata dibuktikan betul. Dia hidup selama 25 tahun hanya mengandalkan hosti setiap hari. Tahun 1927, dia makan hosti terus sampai akhirnya meninggal pada tanggal 18 September 1962. Ini mujizat ini yang saya mau ceritakan, bahwa hosti itu betul-betul makanan. Ya, Yesus katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Kita juga dengar mujizat-mujizat lain tentang hosti yang menjadi daging yang berdarah. Ya, banyak juga yang mengalami kesembuhan melalui hosti kudus. Jadi kita perlu mengimani, perlu mempersiapkan diri bahwa kita betul-betul mau sambut Tuhan Yesus. Kalau kita mau sambut Tuhan Yesus, hati kita juga harus bersih. Jangan asal-asalan. Jangan, contoh ya, pergi ke gereja, saling tunggu. Terus si suami komplain karena istrinya lama dandan dulu. Si istri komplain karena anak-anaknya masih belum siap, belum ini, belum itu. Akhirnya sampai ke gereja, waktunya pas-pasan. Begitu pas-pasan, masuk ke gereja cari tempat penuh. Atau ada tapi di reserve orang. Ada kekesalan yang akhirnya saling menyalahkan. Kamu sih telat, kamu sih dandan lama, jadi kita nggak dapat tempat duduk. Anak-anak sih kurang cepat bangunnya, kurang pagi, jadi kita nggak dapat tempat. Iya, itu sih kebangetan orang reserve tempat. Jadi, nah, suasana hati seperti itu, apakah layak terima komuni kudus?
terima Yesus masuk ke dalam diri kita. Itu yang mau kita renungkan di hari ini 1 Juli. Jadi diary 1718 itu bicara tentang Ekaristi, bicara tentang persekutuan dengan Allah. Apa yang harus saya lakukan, persiapan apa yang harus saya lakukan supaya saya layak mengikuti perayaan Ekaristi. Supaya saya layak bersatu dengan Tuhan. Karena di sini dikatakan sekali lagi, Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya. Tuhan ingin masuk ke dalam diri kita, ingin bertahta dalam hidup kita, dalam keseluruhan keberadaan kita. Di situ dikatakan, ketika engkau menyatukan dirimu denganku dalam komuni, ya, seperti Santa Faustina katakan, ketika engkau, Tuhan, menyatukan dirimu denganku dalam komuni, aku merasakan keagungan mengalir darimu. Aku merasakan keagungan mengalir darimu. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Kalau kita sudah terima komuni, apa yang kita rasakan? Sehingga saya katakan kalau bisa, setelah terima komuni, doa, hening, kur juga lagunya yang tenang supaya kita bisa berdoa, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan karena Tuhan ada dalam hati kita. Ya benar, seperti yang Suster Faustina katakan, dengan bantuanmu, ya, walaupun dia papa, walaupun dia tidak berdaya, walaupun dia berdosa, tapi Faustina punya satu keyakinan bahwa dengan bantuan Tuhan, karena Tuhan itu maha rahim, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha mengasihi, Tuhan itu maha pengampun, maka dengan bantuanmu, Suster Faustina bilang, aku dapat menjadi santa. Sekarang, di zaman yang seperti ini, memang sangat dibutuhkan orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya suci, hidupnya lurus, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Supaya kerahiman Tuhan semakin boleh dikenal, dirasakan, dialami, dimuliakan, dan mereka akhirnya juga memuliakan, mewartakan, menyebarkan, melakukan apa yang dia dapat dalam kerahiman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Supaya hidup di dunia ini semakin hari bukan semakin kacau, bukan semakin banyak masalah, tapi ayo mulai dari kita menjadi rasul-rasul kerahiman dimanapun kita berada untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Belajar dari Suster Faustina, walaupun dengan kepapaanku, tapi dengan bantuan Tuhan, aku dapat menjadi santa. Itu juga menjadi target kita. Ya, baik, kita semua sudah bahas 1718. Kita masuk ke doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau izinkan kami semua masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua ada dalam pemeliharaan-Mu, ada dalam kasih-Mu. Dan dalam bulan ini, Suster Faustina mengajak kami untuk belajar, untuk menggali apa sebetulnya yang menjadi tujuan hidup kami. Apa yang sangat kami inginkan. Dan untuk itu kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat arahan daripada-Mu, dapat pencerahan daripada-Mu, sehingga kami dapat mengetahui apa yang sebetulnya kami inginkan dalam hidup ini. Berkati anggota keluarga kami masing-masing Tuhan, berkati juga teman-teman, berkati juga siapapun yang butuh berkat dan rahmat-Mu, agar melalui pertemuan ini, agar melalui doa-doa kami, Engkau berkenan dan mengabulkan apa yang kami butuhkan. Seperti Suster Faustina,
sangat ingin dekat denganmu. Duduk di kakimu adalah suatu firdaus bagi jiwanya. Kami juga ingin terus memberi makan roh. Suster Faustina sangat ingin dekat denganmu. Duduk di kakimu adalah suatu firdaus bagi jiwanya. Kami juga ingin terus memberi makan rohani kepada jiwa kami agar kami bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. I may sing your praises now